warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, para pendengar penyesuk hati yang dimuliakan Allah, pada kesempatan tausiah kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ghibah. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali, di situ ditemukan satu cerita tentang Nabi Isa alaihissalam yang berjalan-jalan kemudian berpapasan bertemu dengan iblis, dan di tangan kanan dan kirinya iblis membawa sesuatu, membuat Nabi Isa penasaran lalu bertanya, "Wahai iblis, apa yang kamu bawa di tangan kanan dan kirimu itu?" Iblis lalu menjawab, "Wahai Isa, aku membawa madu di tangan kananku dan aku membawa debu di tangan kiriku." Nabi Isa bertanya lagi, "Buat apa itu madu dan buat apa itu debu, wahai iblis?" Iblis lalu menjawab dengan senyum, "Wahai Isa, madu ini nanti akan aku oleskan ke bibir orang-orang yang suka berbuat ghibah, orang-orang yang suka membicarakan aib maupun kejelekan orang lain. Sedangkan debu ini akan aku taburkan ke wajah orang-orang agar mereka benci melihat anak-anak yatim, sehingga tidak ada keinginan di hati mereka untuk membantu atau menyantuni anak-anak yatim." Begitulah pertemuan Nabi Isa alaihissalam dengan iblis laknatullah. Dari pertemuan itu bisa kita ambil satu pelajaran, bahwa ternyata orang yang suka berbuat ghibah, orang yang senang membicarakan aib orang lain dan menikmati pembicaraan itu, ternyata sudah diolesi oleh iblis di bibirnya itu dengan madu, sehingga mereka orang yang suka berbuat ghibah itu sering tidak terasa, sering tidak sadar bahwa perbuatannya itu salah, perbuatannya itu mengandung dosa besar. Mungkin selama ini kita mengira begitu, ghibah itu hanya dianggap sebagai kesalahan biasa, bahkan menganggapnya bukan sebagai kesalahan. Karena apa? Karena saking seringnya kita membicarakan aib orang lain, suka membicarakan kekurangan dan kejelekan orang lain. Bahkan kadang saudaranya sendiri pun kejelekannya diumbar, diceritakan supaya orang-orang pada tahu. Maka dari itu di dalam Al-Quran itu disebut sebagai perbuatan yang keji, perbuatan yang jelek, bahkan menjijikkan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Dan janganlah sebagian kamu menggunjing atas sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat
dan Allah Maha Penyayang. Saudaraku, para pendengar penyejuk hati yang dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah juga pernah ditanya oleh sahabat mengenai apa hibah itu. Lalu Rasulullah menjawab, hibah itu adalah kamu membicarakan mengenai seseorang tentang kejelekannya, tentang keburukannya. Di mana orang itu yang kamu bicarakan pasti nggak suka jika mendengarnya. Itu namanya ghibah. Lalu sahabat itu masih tanya lagi, wahai Rasul, kalau yang aku bicarakan itu memang benar-benar terjadi, memang benar-benar seperti itu, bagaimana Rasulullah? Rasulullah menjawab, itu berarti kamu telah menggunjing saudaramu sendiri. Itu berarti kamu telah menggunjing orang lain. Karena senajan itu benar, jika orang yang kamu bicarakan itu mendengar, pasti tidak akan suka. Lebih-lebih yang kamu bicarakan adalah sesuatu yang tidak benar, berarti kamu telah melakukan kebohongan terhadap orang lain. Itulah yang namanya ghibah. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah pernah menyampaikan, mengajukan pertanyaan kepada sahabat, bagaimana pendapatmu jika kamu melihat ada seseorang yang tidur lalu tersingkap sehingga auratnya hampir kelihatan? Sahabat itu menjawab, wahai Rasul, jika aku melihat orang itu akan aku tutup kembali sehingga orang-orang tidak melihat auratnya. Itulah yang benar, seperti itu. Kamu telah menutup aib orang lain, insya Allah aibmu nanti besok di akhirat akan ditutup oleh Allah. Tapi jika kamu malah buka supaya orang-orang tahu, itulah yang namanya ghibah. Nanti Allah juga akan membuka aibmu di hadapan orang-orang itu. Maka dari itu hibah ini merupakan satu perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan dosa, bahkan bisa menghapus amal-amal kita. Satu lagi sebuah cerita, di mana Rasulullah satu hari duduk bersama istrinya, yaitu Sayyidatina Siti Aisyah. Ketika sedang berbincang-bincang bercengkerama, tiba-tiba Aisyah ini tertawa, terpingkal-pingkal melihat sesuatu yang menurut beliau lucu. Sehingga Rasulullah bertanya, ada apa dengan makamu wahai Aisyah? Kenapa kamu tiba-tiba tertawa seperti itu? Itu lihat Rasulullah, ada seorang perempuan yang pendek, gemuk, cara berjalannya lucu banget. Maka itu yang membuat aku tertawa. Lalu Rasulullah menegurnya, wahai Aisyah, itu sudah perbuatan menggunjing orang lain. Dengan nada protes, Aisyah lalu menjawab, memang betul itu Rasulullah, bisa lihat sendiri. Iya, sebab ucapanmu itu kalau didengar wanita itu pasti tidak senang. Itulah yang namanya ghibah. Maka dari itu, hati-hati dengan lisan kita, hati-hati dengan ucapan kita. Lebih-lebih ini di bulan Ramadan, di mana kita sedang melakukan puasa. Puasa juga lisan kita dari mengucapkan kata-kata yang tidak senang dengar oleh orang lain, agar puasa kita benar-benar sempurna. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bisa diambil manfaatnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.